Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Maha besar Allah kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, yang berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sukacita adalah salah satu berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Namun seringkali sukacita yang kita rasakan terikat pada keadaan di sekitar kita. Ketika keadaan baik, hati kita dipenuhi sukacita. Namun ketika kesulitan melanda, sukacita itu perlahan-lahan hilang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sukacita sejati tidak tergantung pada keadaan, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang melampaui akal manusia. Sukacita ini bukanlah perasaan sesaat, tetapi sebuah kondisi hati yang teguh karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Tidak peduli sebesar apapun badai yang kita hadapi, sukacita ini tetap ada karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Paulus menulis tentang sukacita ini dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Yang menarik, ia menulisnya saat sedang berada di dalam penjara, tempat yang penuh keterbatasan dan penderitaan. Namun Paulus tetap berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sukacita sejati tidak dapat dirampas oleh keadaan, karena sukacita itu berasal dari Tuhan sendiri. Bagaimana kita dapat menikmati sukacita dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang bersyukur. Sukacita tumbuh ketika kita memilih untuk fokus pada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, daripada terpaku pada masalah yang kita hadapi. Syukur membuat mata kita untuk melihat betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Sukacita sejati ditemukan saat kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan memuji nama-Nya. Dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 11, Daud berkata, "Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah." Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sukacita Tuhan akan memenuhi hati dan kehidupan kita. Yang ketiga,
Kita harus membagikan sukacita itu kepada orang lain. Sukacita yang kita miliki tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menguatkan dan menghibur orang lain. Ketika kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama, sukacita itu akan semakin melimpah dalam hidup kita. Nikmati sukacita dalam Tuhan dengan percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Dia memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, dan rencana itu selalu membawa kebaikan. Bahkan ketika jalan yang kita lalui terasa sulit, Tuhan setia menuntun kita, memberi kekuatan, dan menanamkan pengharapan dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang tidak tergoyahkan oleh keadaan dunia. Sukacita ini adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, dan bagikan sukacita itu kepada orang lain. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi cerminan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami muliakan dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan, karena sukacita ini tidak tergantung pada keadaan kami, tetapi pada kehadiran-Mu yang setia. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur, hidup dalam hadirat Tuhan, dan menjadi saluran berkat sukacita bagi orang lain. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya apa yang Tuhan sudah firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang selalu menguatkan. Ajarilah kami Tuhan bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya
kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, memberkati daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Tuhan, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu, dan jadilah Tuhan sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.